video kali ini saya akan memberikan beberapa pemaparan tentang konsep dasar dari profesionalisme, dan juga saya akan memaparkan 5 tantangan besar yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terjadi saat ini. Kemudian, dengan mengacu pada 5 tantangan yang dimaksud, saya akan memaparkan beberapa langkah solutif atau antisipatif yang harus dilakukan para tenaga profesional. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Nah, konsep dasar dari profesi, profesional, dan profesionalisme yaitu yang pertama, konsep dasar dari profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian dan kepakaran yang didapat dari pendidikan dan latihan tertentu. Yang kedua, konsep dari profesional. Pengertian profesional itu dibagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama menurut kata sifat. Nah, menurut kata sifat, profesional itu adalah kualitas pekerjaan sesuai dengan standar profesinya. Yang kedua itu berdasarkan orangnya. Nah, berdasarkan orangnya, profesional itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan profesi tertentu yang menuntut keahlian, kemahiran, serta memerlukan pendidikan profesi. Yang ketiga itu konsep dari profesionalisme. Nah, konsep dari profesionalisme itu adalah kualitas atau kompetensi yang ingin dimiliki seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Kemudian saya akan memaparkan 5 tantangan besar yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan yang pertama yaitu perkembangan iptek yang begitu cepat. Para pekerja profesional, terkhususnya guru, dituntut untuk bisa secara responsif menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Guru harus bisa menguasai segala produk teknologi dengan baik. Hal ini guna menunjang keberhasilan pendidikan di era teknologi. Yang kedua, krisis sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat. Akibat perkembangan industri, maka muncul masalah sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, krisis moral yang melanda Indonesia. Moral pemuda-pemudi Indonesia mengalami penurunan kualitas dalam segala aspek moral, mulai dari tutur kata, cara berpakaian, sikap, dan tingkah laku. Salah satu contohnya yaitu narkoba, tawuran, pelecehan seksual, dan banyak pemuda-pemudi Indonesia yang tidak ada sopan santunnya dalam berbicara, baik berbicara kepada seumurannya maupun kepada orang yang lebih tua darinya. Yang keempat, perdagangan bebas yang merajalela, baik di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, dan mendunia. Yang kelima, krisis sistem informasi atau internet. Perubahan teknologi di era globalisasi sudah semakin canggih. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi secara meluas. Jejaring internet dapat diakses oleh berbagai kalangan. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak dapat mengaksesnya. Internet tidak hanya memiliki dampak positif bagi penggunanya, tetapi juga memiliki dampak negatif bagi penggunanya, terkhususnya bagi pengguna yang masih anak-anak. Mereka cenderung membuka situs-situs yang tidak layak untuk dikonsumsi. Mereka juga menggunakan jaringan internet untuk bermain game online. Hal ini yang menjadi tantangan bagi anak-anak penerus bangsa. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan kedua ya.
Dengan mengacu 5 tantangan yang dimaksud, saya akan memaparkan langkah solutif atau langkah antisipatif yang harus dilakukan para tenaga profesional. Yang pertama, mengembangkan kreativitas, karena kreativitas membantu kita untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini tentu juga akan membantu kita dalam memecahkan masalah yang ditemui di tempat kerja. Kreativitas juga bisa menjadi aset untuk melihat peluang dengan lebih baik. Yang kedua, terus berinovasi. Kemampuan untuk berinovasi membantu kita memecahkan masalah di tempat kerja. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menemukan cara atau metode baru yang memudahkan kita menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, lakukan kolaborasi. Berkolaborasi dan bergabung dalam sebuah tim akan membuat kita bekerja dengan lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kemudian yang keempat, terapkan pola pikir agile mindset. Kita perlu menerapkan agile mindset atau serangkaian sikap dan pola pikir tangkas dan mendukung lingkungan kerja yang gesit. Pola pikir ini mendorong seseorang untuk tangkas, mau terus bekerja dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya paparkan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.